Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah sistem mikroprosesor yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan modul Nuvoton, ya, khususnya Nuvoton ARM Cortex. Nah, seperti apa pembahasannya guys ya? Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Ya. Nah, hari ini adalah materinya sebetulnya cukup panjang ya. Jadi nanti mungkin saya bagi atau bisa kalau selesai di pertemuan ini, atau mungkin kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Seperti pembahasan kita minggu lalu, itu adalah berhubungan dengan prosesor ARM ya. Nah, minggu lalu pernah saya sudah saya informasikan bahwa salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah modul Nuvoton ya. Nah, modul Nuvoton ini seperti yang tertera dalam tulisan ya, adalah salah satu penelitian yang pernah saya lakukan ya, percobaan-percobaan, dan kita akan coba untuk bersama-sama untuk melihat bagaimana sih mengoperasikan modul Nuvoton ini ya. Nah, sebelumnya saya berikan informasi tentang arsitekturnya seperti apa ya secara teori. Nah, nanti kita lihat bagaimana sistem codingnya, karena dalam pembahasan lanjutan banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui ya, yang berhubungan dengan Nuvoton ARM Cortex ini. Tipenya adalah ya, kalau kita lihat dari materi kita, tipenya adalah Nuvoton Learning Board NULB NUC 140 ya, ini tipenya ya. Nah, Nuvoton ini berisi apa saja? Dia prosesornya yaitu ARM Cortex ya, TMMU. Jadi ini berguna untuk nanti mengupgrade microcontroller ke level MCU ya, ini tipenya. Nah, karena ini adalah sistem embedded ya, embed system, nah maka bisa kita gunakan untuk beberapa kasus ya, atau banyak kasus sebetulnya ya, tergantung kreativitas kalian masing-masing ya. Misalnya bisa digunakan untuk sistem kendali ya, apakah audio, sistem kontrol, navigasi ya, sistem elektronik kendaraan dan lain-lain. Nah, karena sifatnya modul dan embedded seperti ini dan memiliki banyak sekali kegunaan di dalamnya ya, nah maka dengan satu modul ini saja kita bisa lakukan banyak sekali percobaan ya. Nanti percobaan-percobaannya akan saya uraikan seperti apa saja yang standar ya, tapi nanti dalam pengembangannya bisa kalian kembangkan. Nah, karena dia menggunakan teknologi ARM Cortex ya sebagai platform terbaru ya, jadi Nuvoton ini jenis terbaru ya, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bahan, apakah itu tugas, apakah itu praktikum, apakah juga yang sifatnya tugas akhir ya. Jadi kalau kalian tugas akhir pun bisa menggunakan sistem ini. Nah, sekarang kita lihat diagram bloknya. Di sini ada sistem diagram blok untuk learning board ya, embed ini. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam diagram bloknya ini, maka sifatnya lengkap. Kenapa saya katakan lengkap? Karena di embed microcontroller ini, yang learning board ini ya, prosesornya ini Cortex ya, Cortex M0 tipenya ya. Nah, di dalamnya ini ada yang warna biru, itu adalah external ya, ada dua eksternal. Kemudian ada LCD ya, ada LED, nanti ada tampilan akan saya berikan informasi. Kemudian ada konektor ya, ada konektor, ini ada LIN konektor, ada CAN konektor. Kemudian ada SD card slot ya, SD card ada di belakang, jadi SD card slot. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada port ya, di bagian bawahnya ini ada portnya. Kemudian LED-nya di sini nanti ada LED ya, di atas ini, di atas keypad ini ada LED
LED-nya LED RGB, ya LED warna. Jadi di LED warna ini kita bisa membuat simulasi macam-macam. Mungkin lampu lalu lintas bisa kita lakukan simulasi, ya. Kemudian SD card ada di belakang, ya, di sini ini SD card-nya, ya. Nah, konektor-konektor lain, ya, untuk yang GPIO in out, ya. Kemudian keypad menu, ini keypadnya, jadi di sini ada keypad, bagian keypadnya di bawah, ya. Kemudian konektor-konektor lain, ada buzzer, ada 7 segmen, ada LCD, ya, atau display. Itu nanti bisa kita pelajari, ya, nanti ada percobaan-percobaan yang dilakukan. Nah, dia menggunakan power 5 volt, ya. Ada USB konektor, ini USB konektornya, ya. Jadi kabel ini adalah kabel USB konektor yang nanti bisa kita hubungkan. Sumber tegangannya bisa langsung menggunakan sumber tegangan dari USB-nya, ya, jadi langsung nyala. Tapi kalau tidak, kalau sudah terpisah, misalnya kita sudah masukkan program, nah di sini ada konektor, ya, konektor 5 volt di bagian pinggir, ya, di sini ada konektornya. Nah, itu untuk diagram bloknya. Sedangkan untuk sistem arsitekturnya, ya, jadi di sini ada sistem arsitekturnya. Saya kecilkan dulu, ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ya, ada bagian-bagian tertentu selain microcontroller ARM-nya, ya, ARM Cortex ini. Jadi dia menggunakan frekuensi 50 MHz. Ya, di memorinya ada APROM, ya, ada LD-ROM, ada data flash, ada SRAM, ya. Kemudian semuanya terhubung lewat aktif bus. Jadi ada HP bus dan di sini ada bridge, ya, untuk menghubungkan antara bagian-bagian yang warna biru, timer, analog, interface, connecti, dan I/O port dengan bagian yang sebelah kiri, ya. Nah, di bagian bawahnya ini ada power on reset, LDO, LVR, ya. Kemudian brown note detection. Di sini ada control block, ya, untuk high speednya, osilator. Ada yang untuk kristal, ada kalau kristal ini high, ya, high speed. Kalau yang osilator itu low speed, ya. Kemudian untuk yang connectivity-nya, ya, ada UART. Ini ada 3, SPI 4, ya, PC 2, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat selain diagram blok untuk ARM Cortex, kita lihat modulnya. Nah, ini adalah modulnya, ya. Modul yang tadi saya perlihatkan nih, ya. Persis, ya, tidak beda. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau belajar tentang suatu Mbit microcontroller yang di dalamnya ada prosesornya, nah, maka kita harus tahu speknya, kita harus tahu bagian yang ada di dalamnya, ya. Seperti di sini kalau disebut sebagai ice bridge NULIN. Nah, ini nih, ini bagian yang kita nanti hubungkan dengan apa nih? Ini kita hubungkan dengan konektor. Jadi itu adalah bagian masuknya, ya. Jadi kita masukkan dia di sini nih kabelnya nih, ya. Itu konektor, ya, konektor NULIN-nya. Nah, kemudian di sini ada CAN-LIN. Ya, ini berarti konektor lain, ya. Di sebelahnya ini konektor yang lain yang bisa kita pakai untuk jalur komunikasi yang lain, ya. Kemudian di sebelah kanan atas itu 7 segmen, ya. Di bawah 7 segmen ini adalah LCD. LCD-nya ini tidak besar, ya. Jadi sifatnya dot metrik, tidak warna, ya. 128 kali 64 dot metrik, ya. Kemudian di bawahnya, ya, di sini di bawahnya ini ada LED, ya, ada LED RGB. Jadi kalau kalian perhatikan di bawah sini, ya, di atas keypad atau di bawah LCD ini ada 4 LED kecil, ya. Ini RGB, artinya LED-nya LED warna,
ya. Lihat yang bisa berubah warna. Kemudian di bawahnya itu adalah keypad. Keypadnya 3x3, ya. Ada 9 tombol. Kemudian di samping kanan ini adalah tombol reset, ya, tombol reset. Kemudian untuk di samping kiri LCD itu bagian dari EEPROM, ya, bagian dari SPI Splash, ya. Kemudian untuk yang lain, jadi di sini ada tombol warna ya sebetulnya di sini ya. Ada flash itu ada warna yang dikeluarkan biru gitu ya. Nah, kemudian untuk yang power ya di sebelah kiri atas ya, kita mulai dari ini dulu lah. Kita mulai dari yang untuk wattnya ya. Ini konektor ini. Ya, nanti kita bisa hubungkan ke monitor ya. Kemudian ada power DC 5 volt ya. Kemudian di sini ada USB ya, untuk USB-nya USB device. Kemudian line out ya, ini line out itu konektor misalnya kita pakai untuk suara gitu ya, konektor suara. Line out, ini line in, jadi masuk dan keluar bisa kita pakai. Kemudian di sini ada tombol, ada 2 tombol ya, yang atas untuk reset, yang bawahnya untuk GPB ya, tombol reset GPB. Kemudian di bawahnya ini ada, di bawah sini ya, di bawah sini ini ada potensio ya, variable resisten. Oke ya. Nah, kemudian untuk port I/O-nya ya, ini ada 2 atas bawah. Nanti koneksinya bisa kita perhatikan dari data sheet ya. Jadi tidak salah kita menggunakan pin keberapa. Ya, kalau mau konektorkan atau kita hubungkan dengan perangkat-perangkat lain. Nah, bagian bawah atau bagian belakangnya ya. Tadi saya katakan di situ ada SD card. Nah, ini SD card-nya ya. Jadi ini ada, jadi tampilannya tidak beda ya, persis di sini SD card-nya nih ya, seperti yang ada di gambar. Jadi kita bisa simpan memori ya, simpan data. Nah, sekarang kita cek satu-satu apa sih kegunaan daripada masing-masing bagian yang dijelaskan itu. Nah, yang pertama adalah power supply. Power supply tadi saya katakan sekilas dia menggunakan 5 volt. Ya, memang rata-rata microcontroller ini menggunakan power supply yang biasanya sama ya. Nah, power supply maksimalnya berapa sih yang diizinkan? Sekitar 5,5 volt. Ya, tapi kalau mau aman kita pakai yang 5 volt. Kemudian berbagai kemungkinan. Jadi kalau kita menggunakan tegangan lebih, itu mengakibatkan bisa terjadi kerusakan, atau mungkin bisa juga kita ada salah memasang polaritas tegangan ya kalau manual ya. Tapi kalau pakai yang langsung koneksi ke PC atau koneksi ke USB, saya kira tidak akan salah. Tapi kalau kita pakai portnya tegangan manual, nah itu jangan sampai salah memasang arah polaritas ya. Kemudian di bagian yang lain selain power supply ada SPI flash ya. SPI flashnya ini ada 2 untuk tipe W ya. Jadi ada 2 tipe SPI flash ya di dalam poin ini. Yaitu untuk kodenya adalah USPI 3 dan U3. Nah, kemudian yang tadi ada I2C EEPROM. Ya, ini ada 1 saja tipenya. Kemudian ada LCD ya. Jadi ini penjelasan dari gambar tadi sebetulnya ya. Tapi sebagian sudah saya informasikan. Yang penting kita tahu oh ada LCD-nya ya. Kemudian ada 7 segmen. Nah, 7 segmen ini dikendalikan secara multiplex ya. Kemudian ada port serial. Ya, port serial ini ada 3 ya. Nah, tapi pada port atau board yang kita miliki yang NU ini, tipe ini ada 1 port saja ya, port serialnya, dan sudah tersambung dengan konektor DB9 ya.
DB9 inilah yang akan kita hubungkan ke PC. Ya, jadi kita perlu kabel serial female to female, ya, female to female. Biasanya kalau kita beli satu set ada, ya, walaupun memang kita juga bisa beli versi minimalisnya, ya. Nuvoton itu kalau kalian cek di web, ya, itu punya banyak versi, ya, sama seperti Arduino. Karena itu tadi saya katakan ada tipenya LB sekian-sekian, ya. Nah, dia punya buzzer. Jadi buzzer ini berguna atau berfungsi sebagai pemberi informasi kalau kita memerlukannya. Jadi kita bisa gunakan, ya, buzzernya. Frekuensinya sekitar 2,4 kHz, ya, atau 2400 Hz. Nah, ini dapat dinyalakan dengan pin. Nah, ini pinnya, ya. Pinnya adalah GPB11 active low. Ya, dia akan nyala kalau low. Nah, kemudian ada potensiometer. Ya, tadi saya katakan tadi ada potensiometer. Nah, ini pinnya, ya, digunakan sebagai input analog untuk ADC pada pin GPA7. Ya, ada tombol reset. Nah, tombol reset ini biasa digunakan oleh kita, ya, untuk apa? Untuk bila coding yang kita buat mengakibatkan alatnya hang, ya. Jadi kita reset biar dia mulai dari awal. Jadi berfungsi untuk mereset mikroprosesornya. Kemudian ada tombol interupsi, ya. Tombol ini tombolnya SW-in, ya. INT itu interupsi, ya. Akan memberi interupsi bila ditekan. Nah, kemudian ada kodek, ya. Kodek tipe WAU8822 ini berfungsi untuk menjalankan input-output analog, ya. Nah, kemudian ada konektor-konektor, ya. Konektornya cukup banyak di dalam board, ya. Jadi ada IC ICE USB, ya, ini konektor USB untuk in-circuit emulator, ya. Kemudian ada CON5. CON5 itu konektor, ya, konektor power 5 volt. Kemudian ada J3. J3 itu adalah USB coprocessor. Kemudian CON3 ini adalah sinyal SPL plus dan SPL min ke chip untuk audio, ya, untuk audio codec. Kemudian adalah LIN CAN, ground, VCC tegangan VCC-nya 3,3 volt. Kemudian kalau kita pakai yang VCC 5, ya, tegangannya 5 volt. Dari port USB biasanya ukurnya lebih rendah, ya, tidak sampai 5 volt. Bisa sekitar 4,68. Kemudian ada lagi VCC 33. VCC 33 ini adalah tegangannya 3,3 volt, ya. Kemudian untuk PS1 itu output ke PS2 keyboard, ya. Ini terhubung langsung dari pin PS2 ke mikroprosesor itu. Jadi kita bisa pasang keyboard, ya. Kita bisa pasang keyboard. Ini sebetulnya nyaris-nyaris seperti ini, ya, PC mini, ya. Jadi koneksi board itu mengakibatkan kemampuan prosesornya itu jauh lebih banyak, ya. Nah, konfigurasinya, jadi kalau kita lihat di sini ada bagian bloknya, ya. Ada bagian pin. Ini tipe-tipe kode-kodenya, ya, bisa dipakai oleh kita. Kemudian fungsinya. Jadi kalau kita pakai alamat GPB 0, ya, itu berarti untuk receiver X, ya. Kalau 1 untuk transmitter, ya. Kalau ini yang RX TX-nya untuk word, ya, word 0. Kalau ini untuk CAN, ya, kalau GP6 dan seterusnya. Jadi perhatikan baik-baik konfigurasi sistem pada waktu kita mau menggunakannya untuk coding, ya. Bagian per bagian, karena ini kan sistem board, maka pada waktu kita ingin menyalakan bagian itu, maka pengalamatannya harus benar, ya. Misalnya saya pakai 7 segment, berarti saya pakai kodenya adalah GPE 0 sampai 7, ya. Untuk posisi baris, kalau yang untuk posisi kolomnya GPC, ya. C-nya itu kolom sebetulnya, ya. 4 sampai 7 untuk kolom. Kemudian kalau itu LED 7 segment. Kemudian kalau yang LCD, yang untuk dot matrix, nah ini, ya, kita bisa pakai GPD 8, 9, 10, 11, ya. 14 itu untuk latarnya, ya, untuk lampu latar LCD, ya, bisa kita atur. Kemudian untuk potensiometer, ya, misalnya kita mau pakai sebagai pengatur PWM misalnya, ya, pengatur kecepatan putar motor misalnya, ya. Nah, maka kita bisa pakai potensiometer ini sebagai
input, ya, pemberi perintah GPA7. Nah, ini antarmuka edisi. Sebetulnya potentiometer ini bisa fungsinya untuk macam-macam, ya, tidak sebagai data input, bisa juga sebagai pengatur sensor dan lain-lain, ya. Kemudian ada buzzer. Nah, buzzer ini GPB11, ya, bisa dia fungsinya juga sebagai PWM, push weight modulation, ya, bisa memberikan informasi. Kemudian untuk keypad matrix, ya, ini kodenya GPA 07, 0 sampai 7, 0 sampai 5, ya. Ini GP in out, ya. Kalau yang reset tetap kita tulisnya reset. Kemudian yang lainnya, ya, ada EEPROM. Nah, kalau kita pakai EEPROM, ini GPA 1011. Kemudian kalau pakai slot SD card, ya, ini kalau kita misalnya pakai yang 12 itu berarti untuk satu daya SD card, 13 untuk deteksi SD card, ya. Kemudian kalau yang GPC 8 sampai 11 itu untuk antarmuka, ya, interfacing SD card-nya. Kemudian untuk flash, ya, untuk flashnya ini tergantung kegunaan kita. Jadi kalau lihat di sini ada MISO, MOSI. Jadi MISO itu multi input single output, ya. Kita bisa pakai itu. Kemudian MOSI adalah multi output single input, ya. Artinya kalau kita pakai yang MISO itu adalah multi input, banyak inputnya, tapi keluarannya satu, tunggal, ya. Kalau MOSI banyak keluarannya, ya, inputnya satu. Nah, ini terbalik, ya, sebaliknya. Kemudian ada SIMO, ada MOSI, ya. Nah, ini bisa dipakai, ya, data flashnya. Kemudian LED. Untuk LED ini bisa kita pakai pengaturan kecepatan, jadi bergeraknya, ya, kecepatan bergeraknya itu PWM 012, ya, untuk GPA 11, 12, 13, 14. Kemudian kalau kita mau pakai yang menghasilkan GP out in out, kita bisa pakai yang 12 dengan sampai 15, ya, untuk GPC. Nah, kemudian sekarang kita coba, ya, kita coba dari bagaimana sih, ya, kita bisa melakukan percobaan, ya, dengan microcontroller ARM ini, ya. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kita sudah mempelajari tentang memahami arsitektur atau feature-feature yang ada di ARM Cortex, ya, untuk tipe NUC140, ya. Tadi sudah saya berikan informasi. Kemudian kita dapat melakukan instalasi software development tools yang diperlukan untuk pemrograman microcontroller ARM. Nah, ini otomatis kalau kita berbicara ARM Cortex, ini bahasa pemrogramannya pakai C, ya, bahasa C, ya. Nah, kemudian dapat menggunakan software development tools microcontroller ARMS, ya, apakah dalam proses penulisan, melakukan compile, ya, kompilasi, menggunakan atau memasukkan coding, ya, pemrograman ke dalam chip microcontroller tersebut. Nah, yang terakhir adalah kita dapat melakukan pemrograman microcontroller untuk objek input dan output. Sebetulnya percobaannya bisa macam-macam. Apakah kita lakukan percobaan yang ada modul yang ada di dalam modul atau yang keluar modul? Misalnya saya pakai motor, di sini tidak ada motor nih. Nah, maka kita bisa lakukan ya, simulasi apa sih yang bisa kita pakai di motor tersebut, ya, yang menggantikan fungsi motor di dalam itu apa? Atau kalau tidak, ya, memang kita pakai fungsi motor servo kah, motor DC kah, motor stepper kah, ya, bisa kita gunakan. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan modul Nuvoton ini, yang pasti adalah selain yang pertama kita memiliki alat ini dulu, ya. Kalau tidak punya modul ini, ya, tidak bisa lakukan percobaan, ya, cuma sekedar halu saja, ya kan. Nah, tapi kalau kita memilikinya, kita harus install software-softwarenya, ya. Software-softwarenya apa saja nih, ya. Software-software yang dapat digunakan itu bisa kita lihat, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada bagiannya, ya. Jadi di sini ada Cocox, ya. Ini ada driver Cocofix. Nah, yang kita perlu tuh ini nih, non, ya. Kemudian Coflash, ya, Coflash Nuvoton,
kemudian QID ya, untuk penulisan programnya pakai QID, Nuvoton ya. Ini ada di mana? Ini ada di dalam driver CD ya, CD microcontroller yang kita dapatkan pada waktu kita beli itu. Nah, pada waktu kita install, maka yang poin-poin yang akan kita install ini ya, kita install software compiler ARM non-EAB GCC ya. Kemudian itu ada tadi ya, sudah saya tunjukkan. Kemudian kita install software editor QID Nuvoton. Kita install software CoFlash Nuvoton ya. Dan terakhir adalah library-nya ya, library board support untuk Nuvoton ini. Nah, setelah itu, setelah kita memiliki ya, kita lakukan install ya. Nah, install ketiga software dengan menggunakan cara sebagai berikut. Ini saya jelaskan sedikit ya tentang instalisasi, sebetulnya hal yang standar ya. Tetapi karena ini hal yang baru, mungkin untuk kalian ya, paling tidak itu memberikan gambaran lebih jelas ya. Pertama kita install softwarenya ya. Install software compiler ARM non-EAB GCC ya. Jadi kalau kita klik ya, maka muncul nih ya tampilan ini ya. Kita diminta untuk memilih destinasi tempat installnya ya, biasanya berada di folder program file ya. Kemudian kalau kita tekan next ya, maka akan berlanjut ya proses installnya. Nah, ini sama juga ya dengan software yang lain. Apakah tadi yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah software install software CoFlash Nuvoton, kita install. Saya kira prosedur install ini sesuatu yang biasa untuk anak-anak elektro ya. Kemudian yang ketiga adalah kita install juga editornya QID. Ini untuk penulisan program ya. Ya. Nah, proses install kita lakukan sampai selesai semuanya. Ya. Apakah software editor QID ya, kita install, dan yang terakhir adalah kita install juga apa yang kita install? Kita install dan setting pad library. Ya, jadi ini kita set padnya ya. Kita lakukan set pad pada library board support page. Jadi BPS. Jadi ini singkatan dari BPS, board support package ya. Nah, gambarnya ini ya. Jadi set BSP library-nya ini ya sudah ada. Jadi kalau tidak lengkap, maka proses pemrograman dan permintaan yang kita lakukan untuk mengaktifkan LCD-nya kah, ya, RGB atau yang lain-lain itu tidak bisa kita gunakan, ya. Nah, kemudian setelah itu kita setting pad pada folder tujuan. Jadi tujuannya adalah kita ubah ya ke folder Nuvoton ya, BSP library. Nah, ini proses ekstrak sebetulnya ya. Jadi di sini kita lakukan ekstrak atau memindahkan bagian BSP lab ke folder tersebut ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah software kompilasi dan install hardware. Nah, ini hardware itu berarti kita mencoba ya. Dan untuk melakukan sebuah proyek aplikasi menggunakan ARM Cortex, maka kita gunakan CoCox QID Nuvoton. Nah, ini ya. Apa yang dilakukan? Nah, kita tinggal klik saja ya. Lakukan double klik pada icon QID. Jadi kalau kita sudah install ya, biasanya muncul apa yang muncul? Muncul ini ya, misalnya tampilan ya. Tampilan icon QID yang ini ya, tampilannya ada huruf I ya. Ini muncul, kita klik saja, double klik, itu berarti kita ingin menampilkan Windows software CoCox ID Nuvoton. Ini tampilannya nih ya. Nah dari sini ya, di sini ada seperti sebetulnya hal yang tidak terlalu juga itu ya. Kalau kalian sudah pernah bermain microcontroller, apakah pakai Arduino, nah ini pun sama ya.
Jadi di sini ada stepnya, select manufacturer, ya mau pakai yang ARM atau mau pakai yang Nuvoton, ya. Kemudian kita pilih project, ya, klik project, new project. Jadi biasa ya, kalau kita ingin menulis coding, maka kita pilih new project karena kita kan baru pertama kali. Kita tulis set nama, ya silakan. Misalnya di sini saya kasih nama EDM1, ya. Saya kasih nama EDM1. Ya, nah maka new projectnya itu, ya, tampilannya ini. Jadi kita pilih new file, tadi kan ada file dan lain-lain, new project, tulis namanya, berarti itu nanti akan tersimpan di mana? Akan tersimpan di directory Cocox, Coide, Workspace, EDM1, ya. Kemudian finish. Nah berarti kita sudah masuk kepada project pertama. Setelah itu, ya, klik pada bagian repositorinya, klik manufaktur, ya. Kemudian di sini ya, di bagian sini ini kan di sini ada file, edit, view, project, ya, dan seterusnya. Nah kita pilih nih, klik manufaktur, pilih Nuvoton. Nah ini ya, di sini kan ada select manufacturer, ya, di repositorinya itu di bagian repository klik Nuvoton, ya, karena kan kita akan menggunakan Nuvoton. Nah kemudian apa yang kita lakukan, ya, pada bagian repository pilih Nuvoton, setelah itu pilih tipenya. Nah ini nih artinya memang settingan alat yang akan kita pakai harus benar, ya. Tipenya apa? Oh, tipenya adalah NUC140. Kemudian kita pilih dan kita klik tipenya, ya, NUC140VE3CN. Nah ini gambarnya seperti ada di sini, ya. Jadi biasanya pada waktu kita klik repository tadi, pilih Nuvoton, nanti muncul nih, ya, berbagai macam. Nih artinya familinya banyak, ya, alatnya banyak. Nah semua alat dalam software ini bisa dipakai untuk berbagai macam peralatan, ya. Jadi kita pilih peralatan yang akan kita gunakan. Sama seperti kalian install nih. Saya mau pakai printer, tipenya misalnya Epson tipe apa, ya tipenya harus sama biar bisa kita gunakan gitu ya. Nah ini sama seperti ini, ya, pilih tipe yang sama, ini yang warna merah, ya, sudah kita pilih tipenya. Kemudian maka akan muncul pada bagian repository pilihan komponen yang akan digunakan sesuai pada gambar. Jadi di sini repositorinya, nah yang tadi itu bisa kita pilih, ya. Ada C library, ya, macam-macam nih, ya. Ada bagian command, ada bagian board, ada bagian peripheral. Nih peripheral nih yang nanti akan kita gunakan, ya. Ya, mau pakai sys, word, timer, GPO, edge, SPI dan lain-lain, ya, untuk PWM dan lain-lain. Nah, ini ada nih, kita tinggal nanti centang, ya. Kita centang bagian-bagian yang mau kita pakai, ya. Nah, itu bagian komponen peripheral, ya. Nah, kemudian pilih dan checklist GPIO, ya. Jadi ini untuk port I/O, port input output pada bagian peripheral tadi. Bila kita ingin mengaktifkan RGB, LED RGB 7 segment, nah gitu ya. Jadi ternyata pada waktu kita klik atau checklist bagian GPIO di bagian peripheral tadi, ya, berarti kita bisa menggunakan atau mengaktifkannya untuk menyalakan LED, ya, RGB LED, ya, kemudian 7 segment, ya, 7 segment. Sama seperti ini tampilannya, ya. Jadi di sini kelihatan ya, pada waktu saya centang, ya, di bagian GPIO, ya, langsung otomatis nih, yang lain mengikuti, ya. Nah, kalau kalian lihat pada waktu kita centang di sebelah kanan ini ada overview-nya, ya, penjelasan tentang yang kita klik itu gunanya untuk apa saja, ya, sebetulnya ada. Jadi kita tidak sudah terbimbing sebetulnya, ya, untuk bagian peripheralnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengaktifkan display atau LCD, ya? Maka apa yang kita lakukan? Kita centang pada bagian
LCD, ya, yaitu di bagian SPI, ya, di bagian SPI. Jadi di sini gunanya untuk nanti mengaktifkan display atau LCD. Oke ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain, jadi ya otomatis pada waktu kita ingin melakukan percobaan yang lain, silakan ya nanti explore, ya. Nah, bila kita sudah selesai setting compiler pada software CoID, ya, maka pada menu project kita pilih tool change path. Jadi kita pilih ya ini. Jadi di sini ada gambarnya, nih tutorialnya ini saya buat ya untuk mempermudah kita mengenal walaupun kita tidak memegang alatnya secara langsung ya. Jadi kita pilih path-nya ya. Kita pilih yang program files ARM non EIB GCC bin /bin ya, baru oke. Ini artinya kita lakukan setting path compiler. Nanti tersimpan di sini artinya ya. Jadi kita bisa tahu dia tersimpan di mana. Nah, setelah itu ini proses install selesai, setting peripheral selesai, maka kita lanjut ke bagian sambungkan kabel USB. Nah, ini ya. Berarti sekarang kita sudah siapkan ya. Kita sudah siapkan boardnya, kita sudah punya kabel dan kita sudah punya PC-nya yang sudah kita install ya, install dengan beberapa software yang dibutuhkan dan kita sudah setting path, peripheral dan lain-lainnya. Nah, sekarang tinggal kita apa? Kita hubungkan dia ke port ini ya, bagian ini nih ya, kita tinggal pasang saja. Nah ya, ini sudah kita pasang. Dan nanti kita hubungkan dia ke mana? Kita hubungkan ke laptop atau ke PC kalian. Ya. Nah, artinya pada waktu kita sudah sambungkan kabel USB ke jalur USB nulling di board ya. Artinya kita ada boardnya, ada kabelnya dan ini sudah terpasang. Ya, ini sudah terpasang. Nah, tinggal proses apa? Percobaan. Ya. Nah, percobaan yang bisa kita lakukan itu bisa macam-macam. Percobaannya apa saja yang akan bisa kita coba? Nah, misalnya saya jelaskan sedikit ya tentang percobaan yang bisa kita lakukan. Nah, secara minimum atau skala minimum bahwa Nuvoton atau modul Nuvoton Learning Board NULB-NUC 140 ini bisa kita gunakan dengan 7 percobaan. Ini skala minimalis ya, artinya bisa kita kembangkan lagi. Ya, yang pertama kita bisa mencoba untuk mengaktifkan LED, memainkannya, ya. Kemudian kita bisa melakukan percobaan 7 segment. Kita bisa lakukan percobaan pass button, ya. Kita bisa lakukan percobaan keypad matrix. Kita bisa lakukan percobaan variable resistor, ya. Kemudian mengaktifkan buzzer dan LCD matrix. Nah, ini ya 7 percobaan sebetulnya ini nanti bisa dikombinasikan. Ya, ini kan mandiri ya. Ini sifatnya mandiri, tapi sebetulnya bisa kita kombinasikan antara 1 sampai 7. Dikombinasikan artinya, oh saya mau menggunakan variable resistor dengan LED. Saya mau menggunakan variable resistor dengan 7 segment atau pass button dengan 7 segment atau pass button dengan buzzer. Gitu ya, atau LCD matrix, macam-macam bisa kita coba kombinasikan. Nah, sekarang kita coba ya dengan menggunakan acuan pada tabel sebelumnya ya. Sekarang kita lihat daftar koneksi pin ya. Jadi kalau kita lakukan percobaan dari beberapa 7 percobaan tadi ya. Kita lihat dulu nih daftar koneksi pin IO-nya ya. Pin I/O. Jadi kan sebetulnya sedikit sudah diinformasikan ya. Di sini ada objeknya LED, koneksi di boardnya, kemudian pin, kemudian konfigurasi. Jadi gunanya untuk apa kita tahu, ya. Kalau kita mau mengaktifkan LED, maka koneksi boardnya adalah LED 5 sampai LED 8. Ya. Pinnya dari yang kalau kita gunakan pin yang kita pakai untuk coding nanti GPC 12 sampai GPC 15. Ya.
kemudian konfigurasinya GP out, ya. Yang ini kemudian lanjut 7 segment. Ini ada dua ini ya, dua koneksi. Bisa pakai 7 segment data atau 7 segment select, pemilihan, ya. Kalau yang data kita pakai GPE0 sampai GPE7. Kalau yang 7 segment select, ya, itu adalah GPC4 sampai GPC7, ya. Saya ulangi kembali, 7 segment itu yang ini, ya. 7 segment itu yang di atas, ya, 7 segment. Kalau LED ini, ya, ini LED ini di bawahnya. Oke, ya. Nah, kemudian push button, ya. Push button itu yang ini, ya, push button. Jadi nanti dalam percobaannya sih bisa dicoba, ya, sebetulnya, ya. Jadi push button itu SW in interrupt, ya. Ini GPB15. Ini GPU konfigurasinya untuk GPU input. Kemudian untuk mengaktifkan keypad. Nah, ya, keypad ini nih, ya. Keypad ini bagian bawah. Nih, ada 9, ya. Ada 9 keypad. Nah, keypad itu kita bisa aktifkan sesuai dengan baris atau kolom. Jadi kolom 1 sampai 3 atau baris 1 sampai 3, ya. Kalau yang kolom itu adalah GPA 0 sampai 2, ya. Kemudian kalau yang baris GPA 3 sampai 5. Ya, ini konfigurasinya untuk GPAO, GP input output bidirectional, ya. Kemudian variable resistor. Variable resistor itu di penampakan kita ini ada di paling bawah nih, yang warna merah, ya. Di sini nih ada bulat, ya. Di bagian sini bulat warna merah, ya. Itu VR1, ya. Pinnya yang bisa kita pakai adalah GPA7 dan ADC, analog digital converter 7, ya. Nah, ini adalah analog to digital, jadi analog digital converter, ya. Jadi analog ke digital. Kemudian buzzer, koneksi boardnya adalah BZ1, alamatnya pinnya adalah GPB11, ya, pinnya. Nah, untuk LCD matrix, ya, untuk LCD matrix koneksi boardnya adalah SPI CS, clock, reset, ini macam nomor-nomornya ada, ya. Untuk pinnya dari GPD 8, kemudian 9, 10, 11, ini berturut-turut, ya. Nah, ini untuk LCD SPI MOSI, terus untuk backlight-nya, ya. LCD-nya itu di bawahnya tuh bisa mengeluarkan warna yang berbeda, ya. Itu backlight, ya. Itu GPD 14. Nah, sekarang kita lihat skema rangkaiannya dulu, ya. Jadi, untuk menyalakan atau mengaktifkan semua objek, maka diperlukan skema rangkaian. Nanti di skema rangkaiannya ini berturut-turut, ya. Jadi kalau kalian perhatikan skema rangkaian LED misalnya, ya. Nah, logikanya seperti ini. Jadi ini realnya nih. Jadi LED-nya kan ada 4, ya. LED RGB semua nih, ya. Jadi RGB yang pertama 1 2 3 4. Kalau di sini kodenya LED 5, LED 6, LED 7, LED 8, ya. LED. Jadi ini masuk, ya. Di sini ke VCC, ya, ke VCC. Ini untuk LED, pengkabel koneksi rangkaiannya, ya. Skema untuk LED. Kemudian bagaimana kalau yang untuk 7 segment, ya? Untuk 7 segment ini pengkabelannya, ya. Ini 7 segment, ya. Ini adalah transistor, ya. Nah, ini bagiannya untuk dihubungkan ke segmen keberapa nantinya, ya. Itu 7 segmen. Kita lihat lagi satunya lagi yang lain. Ini untuk yang tengah ini untuk push button, ya. Push button. Ini VCC-nya di atas, ini ground, ya. Ini pinnya adalah GPB15, ya. Jadi kalau kita besarkan tadi nampak sekali sebetulnya, ya, rangkaiannya. Tapi karena kecil-kecil sekali, ya, halus, terlalu halus, ya. Kemudian untuk keypad. Ini keypad, ya. Ini kombinasi keypad, ya.
Jadi dari keypad 1 sampai keypad 9 ya. Ini alamat pinnya untuk pin yang bisa kita pakai ya. Untuk bagian baris dan kolom berbeda. GPA 0, GPA 1, 2. Kalau yang bawah ini GPA 3, 4, 5. Jadi baris dan kolomnya berbeda ya, seperti penjelasan di tabel tadi. Kemudian untuk resistor ya. Untuk resistor variabel resistor ya, potensial lah biasa kita kenal ya. Nah, variabel resistor itu ini ya, resistor gambarnya simbol resistor tapi ada panahnya ya. Ini GPA 7 ya. Tegangan resistornya itu 20 kilo ohm ya. Kemudian ada lagi buzzer. Nah, ini kan ada buzzer ya. Ini buzzer untuk bagian buzzer. Jadi buzzer masuk. Buzzer itu GPB11 ya. Nah, ini buzzernya. Jadi ini ada 2 resistor ya. 10 kilo. Kemudian transistor nih. Ya. Transistor baru masuk buzzer. Buzzernya ini frekuensinya 2,4 kHz ya. Kemudian rangkaian yang lain adalah ya, LCD matrix ya. Ini LCD matrix ya. Bagian LCD matrix ini bagian ini sebetulnya rangkaian ini sudah ada ya. Sudah ada di dalam modul tadi. Ya, bukan kita buat, bukan, tapi cuma memberikan skema lebih jelas tentang apa-apa yang ada ya. Oke. Skema rangkaian sudah. Nah, sekarang kita lakukan percobaannya ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita melakukan percobaan menyalakan LED ya. Ini prosedurnya ya. Jadi pertama kita buat new project dengan nama LED untuk mengaktifkan lampu LED, lalu save sesuai gambar. Nah, ini kalau saya pakainya LED 1 ya namanya ya. Jadi new project LED 1. Sudah itu kemudian apa kita lakukan? Karena kita akan menyalakan LED, maka kita klik bagian repositorinya pada setiap project yang ingin kita buat ya. Yang kita klik ya untuk bagian repositorinya adalah ini ya. Jadi sistem sysnya GPD. Nah, ini GPID ya, peripheralnya nih. Nah, kemudian klik main C ya. Di sini ada klik main untuk menulis program pada editor. Nah, ini kalau sudah menulis maka kita pakai listing program ya. Jadi kalau main C ya, di sini ini sudah kita di sini kita tinggal klik main C. Dan nah, sekarang bagian untuk menuliskan listing programnya. Nah, ini listing programnya ini ya, salah satu contoh ya. Jadi variasinya bisa macam-macam nih. Misalnya di sini saya gunakan untuk menyalakan LED dengan beberapa variasi. Ini variasinya ini sebetulnya awalnya cuma nyalakan saja, kemudian kita coba bisa lakukan percobaan seperti lampu flip-flop gitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan mudah nih ya, tinggal melakukan coding saja ya. Nah, karena kita pakai GPIO maka kita include ini bahasa teknis pemrograman untuk C ya. Include drivernya dulu ya, driver GPIO, kemudian driver sys ya. Nah, kemudian kita tulis codingnya ya. Perintahnya ini drive GPIO clear bit, berarti kita pakai alamat ini ya. Itu artinya LED-nya nyala ya, lampu LED-nya nyala. Setelah itu apa ya, ini sambungannya masih ada di bawahnya ya. Kita lakukan set ya dengan lakukan delay. Ini delay ini waktu sebetulnya ya. Kita ingin melakukan delay nyala mati seperti itu ya. Nah, ini kita lakukan ya. Perubahan lampu. Jadi lampunya itu kan berturut-turut berbeda-beda tuh, lampu LED-nya kan banyak ya. Untuk
LED ini, ya. Maka kita bisa nyalakan, matikan gitu ya. Nah, ini perintahnya nih, ya. Perintahnya misalnya nomor 13, 12 itu tadi mati nyala ya. Dan nanti akan dapat apa nih? Kita akan dapatkan variasi lampu nyala yang berjalan yang berbeda, ya. Ini perintahnya. Jadi drive sys delay, ya, kemudian kita clear lagi, ya, kemudian delay, kemudian kita set, ya, kemudian delay. Nah, ini sama, sebetulnya hampir sama ya, pengulangan tapi untuk lampu-lampu yang berbeda. Nah, setelah kita tulis codingnya, ya, ini tampilan di dalam ya. Ini program LED pada editor CoID, ya. Jadi ini mainnya. Ini kita klik main, kita tulis di sini nih yang tadi itu, ya. Nah, kalau keterangan ini sebetulnya sifatnya opsional, ya. Mau kita tampilkan atau tidak itu sebetulnya cuma untuk penjelasan, jadi lebih jelas, ya. Siapa tahu kita lupa, jadi kita tahu oh ini bagian ini untuk pembelajaran juga lebih maksimal, ya. Jadi bagian nyala lampu, matinya LED dan lain-lain, ya. Setelah itu bagaimana caranya kita untuk build, ya? Nah, kita klik F7 atau icon build, ya, di sini ya, icon buildnya F7, dan cek apakah proses buildnya berhasil atau sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi kalau berhasil di sini ya, waktu kita compile di sini ada successful misalnya ya, ada keterangan successful, artinya proses compile-nya berhasil, ya. Nah, setelah itu apa? Ya, tinggal kita lakukan download, ya. Klik ikon download Code to Flash sesuai dengan gambar. Jadi kita klik, ya, download CoID to Flash. Jadi kita baru masukkan ya. Jadi kita compile dulu, baru kita download, masukkan ke dalam hasil tadi. Ya, jadi sebetulnya proses pemrograman ini, indikator berhasilnya itu bisa juga terlihat di ini ya, di command from-nya, ya. Jadi muncul sukses. Jadi ada eksekusi, ada proses, kemudian ada memberikan informasi, ada kesalahan atau tidak. Kalau ada kesalahan kita perbaiki, kalau tidak berhasil, ya. Nah, itu selanjutnya kita klik icon download code, ya, to flash, ya, pada gambar ini. Nah, kemudian bila proses download selesai atau berhasil, ya, maka akan memberikan informasi, ya, apa di sini akan memberikan informasi done. Belakangnya ini ya ada tulisan done. Jadi progress verify, ya, error, tidak ada error, artinya gitu ya. Dia akan memberikan proses bahwa proses download program LED-nya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, maka pada board itu akan ada lampu menyala dan padam sesuai dengan keinginan kita. Ini boardnya seperti ini ya. Jadi kan tadi ada 4, ya, nyala, ya, misalnya angka 1 itu nyala, yang kedua nyala, kemudian mati, yang di sini mati semua, ya. Yang ini nyala, habis itu mati, yang ini nyala, ini mati, kayak gitu ya. Jadi dia nyalanya itu berganti-ganti, ya. Di LED itu muncul, ya, bagian LED-nya. Ini kalau dinyalakan ini baru kelihatan ya sebetulnya. Tapi nanti ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Nanti mudah-mudahan minggu depan nanti saya coba itu ya. Saya coba untuk karena programnya ini kan program yang bisa langsung diperlihatkan ya. Diperlihatkan pada kita buat programnya, terus hasil eksekusinya bisa langsung diperlihatkan ya. Satu-satu, tapi kalau kita mau pakai LED, lihat saja ya. Nah, hasilnya ya terlihat di sini nih. Ya, hasil program menyalakan LED. Ya. Ini di atas keyboard ini, di atas keypadnya ini ada 4 lampu LED. Ya. Nah, itu lampu LED-nya menyala. Ya, lampu LED-nya menyala. Jadi ini nyalanya berganti-gantian ya sebetulnya ya. Cuma karena ini bukan dalam video, maka kita cuma bisa melihat tampilan gambar saja, ya.
sesuai tabel tadi yang kita inginkan. Artinya program kita berhasil. Dia akan terus seperti itu ya sampai kita berhentikan ya, atau kita ganti coding baru. Ya, ini kan kode pemrograman sederhana ya untuk mengaktifkan LED. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan percobaan mengaktifkan LED yang lain? Ya, bukan LED, LCD misalnya ya. Nah, percobaan mengaktifkan LCD ini sama prosesnya. Jadi kita buat new project, kasih nama LCD, kemudian kita klik repository pada setiap project ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kita ingin menyalakan mengaktifkan LCD, maka di sini yang kita klik adalah SPI ya. Kita klik SPI ya di bagian repository-nya ya. Nah, setelah itu kita buat di bagian editor ya, setelah kita klik mention tadi, kita bisa menuliskan program ya. Nah, untuk mengaktifkan LCD ya, selain driver JPO dan sys tadi, driver sys, kita perlu ini include ini ya, perintahnya LCD driver.h. Di belakang ada .h ya. Nah, kemudian yang pertama inisiasi panel, kemudian driver view clear bit, ini mengclearkan ya, baru kita, karena ini LCD ya. LCD itu artinya menampilkan tulisan. Kita ingin menampilkan tulisan, apakah tulisannya muncul, kemudian keluar gitu ya. Macam-macam sebetulnya, bisa tergantung ide kreatif masing-masing saja ya. Nah, tapi di sini kan ada baris 1, baris 2, baris 3 ya. Nah, maka kita pakai print LCD. Ini berarti barisan pertama 0, tulisannya akan muncul jurusan teknik elektro ya. Kemudian yang kedua fakultas teknik, yang terakhir Untan. Ini yang kita inginkan ya. Nanti kita cek apakah sesuai tidak ya. Nah, setelah itu, setelah kita tulis ya, kemudian satu lagi nih ada yang baris terakhir, baris keempat atau ketiga dalam itu ya. Kita tulis Pontianak misalnya ya, tahun sekian ya. Nah, maka yang terlihat di coding tadi, kalau lihat dalam tampilan editor QID-nya ini ya, jadi coding yang kita buat ini nggak terlalu panjang, singkat sekali malah ya. Bagian ini saja nih utamanya nih ya. Kita akan munculkan tulisan Jur Teknik Elektro Fakultas Teknik Untan Pontianak tahun 2000 sekian ya. Nah, setelah itu kita tekan F7 ya untuk build, dan kita cek apakah proses build-nya itu berhasil atau tidak ya. Kita lihat di sini apakah sukses atau tidak, dia bilang nih ya, di bagian bawah sini ya, di bagian build-nya nih ya, F7. Nah, setelah itu baru apa? Setelah proses build selesai, kita klik icon download ya, code to flash. Nah, kalau sudah berhasil, maka setelah kita klik ya, maka muncul apakah errornya ada tidak. Error done, program done, verify done, artinya berhasil ya. Download itu adalah berhasil download code to flash pada LCD ya. Sehingga pada board ya, ini kurang jelas ya, tapi mungkin masih terlihat di layar kalian ya. Pada board LCD akan mengeluarkan karakter seperti yang kita minta ya, sesuai dengan program tadi coding kita buat itu. Jadi setelah itu muncul di sini tulisannya nih, jurus elektro ya, Fakultas Teknik Untan tahun sekian ya. Ini agak ini ya, oleh pencahayaan nih ya, karena kan untuk foto ini dia pun mengeluarkan cahaya ya. Jadi tidak, tapi sekilas masih terlihat ya, samar-samar, tapi itu ada, artinya berhasil ya, artinya berhasil proses apa nih, proses coding untuk mengaktifkan LCD ya. Nah, kemudian bila tombol reset ditekan, maka cahaya LCD akan hilang. Tadi kan cahayanya ada ya, jadi kita tekan reset saja. Jadi kalau kita bisa tekan reset, nah ya, resetnya ini ya, resetnya ini nih ya.
tombol ini ya. Ini tombol reset nih. Ya. Nah, kalau kita klik, nah maka cahayanya tidak muncul. Jadi di bawah LCD itu ada cahayanya. Nah, ini mungkin lebih jelas ya kelihatan. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Untan, Pontianak, tahun 2000 sekian. Ya, ini dulu saya buat percobaan ini sudah lama ya. Tahun 2014 nih. Berarti alat ini sebetulnya sudah nyaris berumur 10 tahun nih, ya. Waktu saya jadi kepala lab digital, saya coba untuk ini kan alat ini dibeli pribadi ya. Tapi kalau kita ingin jadikan praktikum sebetulnya lebih bagus. Cuma memang pengadaannya cukup sulit karena harganya lumayan, ya. Dan kita harus beli banyak ya karena per kelompok. Nah, kalau kita tombol reset ditekan maka program LCD-nya lebih nampak jelas, ya. Macam-macam bisa kita pelajari sebetulnya ya dari proses ini, ya, menyalakan tombol, ya. Jadi hari ini kita sudah sampai dua percobaan ya, dua percobaan. Yang pertama menyalakan LED, yang kedua menyalakan LCD. Nah, minggu depan kita akan lanjut kepada percobaan-percobaan yang lain ya. Bagaimana guys? Pembahasan Nuvoton AM Cortex yang tadi baru sampai percobaan kedua. Kita saksikan episode selanjutnya ya guys ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sesama kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.